Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Dwi Agustin, NIM 11119109393, kelas MA 19A1, Kewirausahaan. Mata kuliah Ekonomi Internasional. Dosen pengampu Dr. Fitri Rezeki MPD. Di sini saya akan menjelaskan hasil UAS saya tentang menganalisis efektif kebijakan moneter dan kebijakan fiskal terhadap produk domestik bruto Indonesia. Di sini saya akan membacakan pendahuluan. Menurut Boedino, pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan auto per kapita dalam jangka panjang, sedangkan menurut Rincolin (1997) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GPD atau GNP tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk dan apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau tidak. Pambudi, 2013, PDB sering dianggap sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian nasional. PDB mampu untuk meringkas aktivitas ekonomi dalam nilai uang tunggal dalam periode waktu tertentu. Nilai dari PDB mengandung dua macam persepsi, yaitu sebagai perekonomian total dari setiap orang di dalam suatu perekonomian dan sebagai pengeluaran perekonomian total dari setiap orang di dalam suatu perekonomian dan sebagai pengeluaran ekspresif tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan pada PDB atau perhitungan atas dasar harga konstan menunjukkan nilai yang cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2004 sampai dengan 2005, PDB Indonesia mengalami peningkatan dari 5,03% naik menjadi 5,69% pada saat tahun berikutnya. Pada tahun 2005 sampai 2006 mengalami penurunan dari 5,69% turun menjadi 5,50%, turun sebesar 0,19%. Kemudian pada tahun 2007 PDB Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dengan nilai 6,5%. Selanjutnya, metode penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari instansi pemerintah, Badan Pusat Statistik atau BPS, Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, SKEKI, Bank Indonesia, International Monetary Fund, IMF, serta dari berbagai jurnal-jurnal yang didapat penulis. Data yang dipakai adalah data bulan dengan rentang waktu 2004 kuartil 1 sampai 2016 kuartil 4 dalam penelitian yang dilakukan.
Metode yang digunakan adalah persamaan simultan. Simultan di mana terdapat 4 persamaan, yang mana untuk mengidentifikasi suatu persamaan simultan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan two-time red queen TSLS karena untuk mengetahui tingkat korelasi dan pengaruh yang terjadi dalam model. Metode TSLS adalah metode yang digunakan untuk mengatasi persamaan simultan. Metode ini digunakan ketika model persamaan simulasi adalah terlalu teridentifikasi. Buka kurung Widarjono 2009 tutup kurung. Selanjutnya saya membacakan menentukan efektivitas antara kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal lebih efektif daripada kebijakan moneter apabila kurva IS lebih curam daripada kurva LM. Dalam kondisi tersebut, kebijakan fiskal relatif lebih efektif karena dengan adanya meningkatnya pengeluaran, pemerintah akan menggeser kurva IS ke sebelah kanan hingga terjadi pertambahan pendapatan nasional yang cukup besar. Dengan adanya terjadi pertambahan pendapatan nasional yang cukup besar, dengan adanya kenaikan suku bangsa relatif kecil, kebijakan moneter lebih efektif daripada kebijakan fiskal. Apabila kurva LM lebih curam daripada kurva IS, dalam kondisi tersebut kebijakan moneter relatif lebih aktif karena dengan adanya peningkatan jumlah uang terada akan menggeser kurva LM ke sebelah kanan, sehingga terjadi pertambahan pendapatan nasional yang cukup besar dengan adanya kenaikan suku bangsa relatif kecil. Selanjutnya, saya akan bacakan hasil dan pembahasan. Dari hasil yang telah dilakukan dengan metode two-line square pada persamaan konsumsi dapat dirumuskan sebagai berikut. 2. CT sama dengan AO plus A1Y plus A2COT plus 1. Buka kurung 3074794 tutup kurung R2 sama dengan 0.997262 F plus statistik sama dengan 9237.263. Untuk membaca hasil regresif tabel pertama adalah melihat koefisien tiap variabel. Dari hasil analisis di atas bahwa variabel PDB dan CT plus 1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel konsumsi, di mana nilai probabilitas variabel BDB adalah 0.000000 lebih besar A buka kurung 0.05 tutup kurung. Sedangkan nilai probabilitas variabel CT1 adalah 0.0034 lebih besar A buka kurung 0.05 tutup kurung. Selanjutnya, perhitungan LM. MS sama dengan MD. 613502.5 sama dengan min 65199.75 plus 612614 R plus 0.36Y. 613502.5
3502.5 plus min 65199.75 plus 612414R sama dengan 0.36Y. 0.36Y sama dengan 678702.26 plus 6126.14R. Y sama dengan buka kurung 678702.26 plus 6126.14R tutup kurung. Y sama dengan 1885284.06 plus 17017.05R. Sekian dari tugas kami. Kalau apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.